mungkin ada perasaan udah inferior duluan. Kendala timnas nih ketika timnas di pemusatan latihan Padahal ya main pasti di luar gitu. Maksudnya dalam rumah main. Pindah dari Jepang ke Korea itu penurunan karir apa nggak sih? Welcome back to Anak Gawang. Kali ini dengan sebelah kanan saya partner setia Ikin Marukin, dan sebelah kiri pakar sepak bola nasional Bang Tengku. Karena udah ada Bang Tengku, jadi kita akan bahas kinerja Erick Thohir selama 1 tahun. Sebenarnya kita akan bahas hal yang gak kalah menarik yang terjadi juga yang mendapatkan banyak sorotan lah di zaman Erick Thohir, itu adalah perkembangan pemain timnas di luar negeri, di klub luar negeri. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Bang Ikin, lebih baik Erick Thohir apa Iwan Bule? Kan kita bahas pemain ya, kita bahas ketua umum PSSI-nya. Lu bisa sebutin nih siapa aja sih sebenarnya pemain yang main di luar negeri dan klubnya apa? Timnas ya terutama. Timnas kan ada Elkan Bagot, dia main di Bristol Rovers tuh baru pindah kan. Dia sebelumnya di Cheltenham kalau nggak salah. itu pinjaman kan Pinjaman dari Ipswich Town. Terus ada juga Ivar Jenner yang di Young Utrecht. Ada Marcelino di Deinze Belgia. Terus ada Justin Hubner Wolverhampton 21. Ada Shane Patinama di yang baru juga pindah tuh ke KAS Eupen kalau nggak salah. KAS Eupen itu dulu itu klub yang juga pernah diperkuat sama Jordi Amat sebelumnya. Terus Sandy Walsh masih di KV Mechelen juga di Liga Belgia. Jadi satu kasta tuh, satu kompetisi, satu divisi sama klubnya Saint Patinama. Dan kemarin sempat ketemu juga tuh 2 minggu 3 minggu beberapa minggu lalu si klubnya Shane sama klubnya Sandy. Cuman si Sandy kalau nggak salah main starter, kalau si Shane-nya main di menit-menit mau selesai lah, menit akhir, karena baru gabung juga mungkin masih perlu adaptasi segala macam lah. Terus yang di Eropa siapa lagi ya? Rafael Struijk. Rafael Struijk di ADO Den Haag, Belanda. Yang di luar negeri Kayaknya udah ya. Kalau ditambah kalau di Asia, Dia di luar negeri ya berarti Asia juga. Asia Malaysia juga. juga negeri. Ya ada si Asnawi kan yang baru pindah juga ke Thailand, Thaiport. Udah debut juga dia. Meskipun belum dikasih kesempatan jadi starter ya, tapi dia 3 pertandingan beruntun dia main terus, meskipun ya itu cuman sebagai pengganti dan menitnya juga belum terlalu banyak. Ada juga Arhan yang baru pindah juga, Raja King FYP. Arhan yang baru pindah juga dari klub Jepang Tokyo Verdy ke Suwon, klub Kelly di 1. Sama udah ya, Asnawi, Jordi Amat di Johor Darul, Sadil Malaysia, di Sabah. Sabah. Dari nama-nama itu Bang Koplo yang menjadi andalan tuh siapa aja sih? Karena kan kita tahu sebenarnya nggak semuanya main di tim inti kan. Kalau andalan untuk saat ini ya ada Sandy Walsh, ada Marcelino, ada siapa namanya Rafael Struijk, Ivar Jenner kayak gitu kan. Ada mungkin ya Jordi Amat masih jadi andalan. Terus ada Asnawi tentu ya kan. Semuanya sih jadi andalan. Tapi kalau untuk masa depan itu cuma ada beberapa, kalau yang gue lihat nih cuma ada untuk masa depan tuh Marcelino sama si Ivar Jenner tuh yang punya prospek ke depannya yang bagus ya. Kayak gitu. Mungkin Rafael Struijk punya prospek ke depannya, tapi dia harus ini ya, membentuk badannya karena body balance-nya masih jauh tertinggal. Yang menarik belakangan ini yaitu kepindahan Arhan ke Suwon. Sebenarnya lu ngebacanya gimana sih, kan Suwon itu sudah klub apa bagusnya gitu, kenapa dia pindahnya ke Korea dari Jepang kan? Dari Jepang. Iya kan, salah satu waktu itu dia preskon di sini kan, di Hotel Sultan Jakarta. Si Arhan itu salah satu yang jadi faktor alasan dia pindah dan memilih Suwon itu, katanya ada diskusi soal menit bermain. Jadi mungkin Suwon menjanjikan
menjanjikan Arhan ini akan dapat kesempatan lebih banyak dibanding saat di Tokyo Verde, karena waktu di Tokyo Verde kan Arhan ini sangat minim sekali menit bermain. Bahkan kalau nggak salah tuh baru di liga apa sih, di J2 League-nya kalau nggak salah dua musim itu baru main 2 kali kalau nggak salah, 2 apa 3 kali lah pokoknya. Capsnya itu benar di bawah 5 dan jumlah menitnya pun terhitung sangat minim gitu. Paling main ya sebagai pengganti menit-menit mau selesai gitu, menit 80 ke atas. Jadi ya mungkin karena itu, dan udah 2 tahun juga kalau nggak salah ya, 2 tahun di Tokyo Verde gitu-gitu aja gitu, ngerasa mungkin nggak datang tuh kesempatan itu. Dan akhirnya kalau nggak salah ada peran Sintayong juga kan, jadi mungkin ya kan Sintayong orang Korsel kan, mungkin ada diskusi juga lah sama Sintayong, dibantu gitu dalam tanda kutip ya, dibantu mungkin nawar-nawarin lah ngambil jadi agen Sintayong. Wah itu kan Asnawi juga dulu kan ada bantuan Sintayong juga kan waktu main di Korea tuh dulu ya, mungkin ini dan mungkin ini dilakukan juga oleh Sintayong ke arahan buat ya siapa tahu peruntungannya di Korea berubah. Meskipun waktu Suwon selama dia kan sempat musatan latihan di sini dan main uji coba beberapa kali, kalau gue nggak salah 3 kali uji coba dia di sini, lawan Bayangkara, lawan Timnas U20 ya, sama lawan Dewa. Nah di 3 pertandingan ini Arhan tiga-tiganya nggak main. Bahkan waktu lawan Timnas U20 dia nggak ada, kalau nggak salah waktu itu dia lagi di rumah sakit, yang dia ada tuh. Terus waktu lawan Bayangkara orangnya ada orangnya ada, arahannya ada, cuman nggak dimainin. Dia sempat pemanasan doang waktu di Bayangkara. Nah, waktu kemarin lawan Dewa United di sini di Dewa United training di home base-nya Dewa United, Arhan nggak dibawa lagi sama si pelatihnya, nggak dibawa ke lapangan, nggak ada sama sekali. Cuman dilihat di IG sih Arhan udah di sana ya, dilihat di IG-nya Suwon udah di Korsel, udah karena persiapan Liga Korea itu akan mulai akhir pekan ini nih, tanggal berapa nih, 1 atau 2 Maret pokoknya akhir pekan ini Liga Korea akan mulai. Tapi menarik ya, sampai jauh-jauh ke sini secara nggak langsung kan cuma buat memperkenalkan Arhan. Apakah itu gimmick marketing Bang Oplo lihat ya? Kalau buat jualan baju ya kan, kalau gitu jualan baju. Kalau gimmick marketing sih ya nggak bisa dipungkiri ya. Kayak Tokyo Verde itu ketika Arhan direkrut, engagement media sosialnya tuh naik terus. Jumlah force-nya meningkat. Terus ada program Tokyo Verde itu wawancara dengan Arhan kayak gitu kan. Terus di shoot keseharian Arhan di sana gimana. Ya itu nggak memungkiri untuk strategi marketing ya. Apalagi kalau waktu Tokyo Verde ya strategi marketingnya melebar ke kompetisi J League itu sendiri kan, untuk ekspansi ke pasar Asia Tenggara kayak gitu kan. Nah kalau apalagi di J League sama Korea Selatan itu nggak salah ada pemain asing ASEAN ya, kalau nggak salah ya, ada kuota pemain asing ASEAN kayak gitu kan. Nah kalau Suwon ini sebenarnya klubnya nggak bagus-bagus amat sih, kemarin hampir degradasi dari Kilikuan, akhirnya sekarang lolos kan kayak gitu kan. Nah, Arhan ini punya dilecut lah sama mertuanya, jangan sampai ke dalam negeri dulu, harus 10 tahun di luar negeri kayak gitu. Entah itu nggak tahu gimana dapur orang ya kan kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Padahal kalau misalnya mungkin kalau balik ke Indonesia dia gampang dapet klub kan. Semarang masih mau nerima ya kan. Ya mungkin klub besar juga pasti mau nerima. Ataupun kalau dia ke Malaysia, ke Thailand untuk menit bermain itu menurut gue sih lebih oke. Lu kayak kalau mertuanya main bola kayak semua bisa maju nih sepak bola Indonesia. 10 tahun nggak boleh pulang dulu, harus main luar negeri. Tapi ini pindah dari Jepang ke Korea itu penurunan karir apa nggak sih buat Arhan? Kalau penurunan karir sih belum bisa dibilang ya. Lihat dulu nih menit bermainnya. Karena tadi yang Ikin bilang di Tokyo Verde itu, kalau nggak salah cuma 20 menit atau nggak salah dalam 2 tahun itu. Dia kata agennya kan Dusan tuh. Agennya itu bilang Arhan itu banyak menit bermain justru di Liga Universitas. Kayak gitu kan. Nah ini yang jadi kendala kan.
Liga Universitas oke lah kalau dibandingin Liga Universitas Jilik sama Liga 1 tuh ya kita bisa lihat sendiri lah ya kan, walaupun Liga Universitas itu tidak profesional, tapi kan ini untuk dia sekelas pemain timnas tuh harus level yang paling atas maksimal kayak gitu. Yang satu ditekankan sama Sintayong juga, ayo main di luar. Seberapa penting sih kayaknya? Main pasti di luar gitu. Maksudnya dalam rumah main. Seberapa penting sih seorang pemain dengan label timnas bisa mencicipi karir di luar Indonesia lah? Mungkin pertama soal mental kali ya, karena kan main di luar negeri itu salah satu yang ditempa pasti soal mental bertanding, dan itu kan yang akan membedakan lu saat di tim nasional gitu. Lu kan di tim nasional akan menghadapi pemain-pemain dari negara lain, akan menghadapi negara-negara yang mungkin jauh lebih kuat dari lu gitu. Dan itu kan dibutuhkan mental bertanding gitu. Kasarnya kita taruhlah misalnya kita ngelawan tim, kalau Asia dulu lah, misalnya kita ngelawan Jepang gitu. Kan kalau kita misalnya mainnya di dalam di dalam negeri nih, mungkin ada perasaan udah inferior duluan gitu. Lawan kita Jepang nih, mainnya di Liverpool, mainnya di Freiburg, mainnya di klub-klub Eropa gitu. Sedangkan kita main di sini, mungkin ada perasaan seperti itu gitu. Jadi salah satunya mungkin ya itu meningkatkan mental si pemain itu sendiri, nyari pengalaman ya kan? dan pasti akan terasah juga gitu. Namanya tuh dari skill lu segala macamnya gitu. Terlihat juga kan waktu kemarin Piala Asia, beberapa pemain yang menonjol ya memang pemain yang main di luar negeri kan, kayak si Marcelo Medina, terus juga main aja lumayan kan sebenarnya pemain di Piala Asia. Terus juga Variener kan jarak jauhnya ya. Variener meskipun ada juga sih pemain yang main di Liga 1 juga bisa tetap menunjukkan kelasnya gitu. Kayak Yakob Sayuri lah yang juga asisnya tuh terpilih jadi asis terbaik di Piala Asia kemarin kan, yang asisnya ke Irak kalau nggak salah itu. Jadi ya itu menurut gue kenapa Sintayong selalu menekankan untuk seharusnya pemain timnas, khususnya pemain timnas, ayolah saling berlomba-lomba gitu main di luar negeri ya, mungkin itu untuk meningkatkan mental, pengalaman bertanding, kemampuan. Karena kan kita juga nggak bisa menutup mata kalau memang sepak bola kita masih kalau dibanding luar negeri apalagi Eropa ya kita masih tertinggal. Ini juga sih teknik ya, karena kan kendala timnas nih, ketika timnas di pemusatan latihan terus dibalik ke klub itu dimulai lagi dari nol. Dari segi passing, dari segi shooting, itu teknik-teknik dasar itu pemain Indonesia tuh masih ngambang, belum ada pakem yang kuat gitu kan. Maksudnya nggak mengikuti sepak bola modern gitu kan. Teknik passing yang baik tuh seperti ini ya kan. Itu waktu Sintayong tuh pernah ngajarin passing Indonesia tuh, dia ngomel-ngomel ngajarin pemain timnas soal passing tuh kayak gitu kan. Jadi mungkin Sintayong pengennya gitu. Di luar negeri kan klubnya sudah modern kan, pengemasannya, gizinya dan segala macam. Ketika balik di timnas tuh mereka tidak memulai lagi dari nol. Jadi Sintayong tuh tidak memulai fisik lagi, latihan fisik, dia udah tinggal technical kan. Nah kalau di Indonesia ya beberapa klub ada yang memang rutin dari gizinya, dari fisiknya itu dikelola dengan matang. Tapi ada juga klub yang menghiraukan itu. Jadi itu sih mungkin kalau kompetisi kita masih gini-gini aja itu lebih baik pemain level timnas itu main di luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke Jepang, Korea ya, main di Malaysia aja kayak Sadil kan, terus kayak Asnawi main di Thailand kayak gitu sih. Soalnya kan juga kalau misalnya kita lihat negara Eropa, mana ada TC jangka panjang ya ada. Kalau mau Piala Dunia pun cuman paling sebulan kumpulnya ya kan. Tapi yang tadi sempat ngomong Malaysia ada perdebatan juga ya kan, mungkin kalau ke Malaysia mah ya mungkin nggak beda jauh levelnya sama Indonesia. Jadi yang mending di Indonesia aja atau apa. Lu kalau lihat kalau di pindahnya ke Asia Tenggara sebenarnya gimana sih? Ya mungkin kalau Malaysia mungkin bisa diperdebatkan, debatable ya. Tapi kalau Thailand udah jelas Thailand itu satu tingkat di atas kita lah. Mungkin kalau Malaysia sebenarnya
level persaingan di Liga Malaysia juga memang kan kayaknya mau terlihat terlalu jomplang ya. Ada satu tim yang terlalu dominan untuk di sana kan, JDT, sedangkan sisanya mungkin relatif ngelawan tim-tim kita pun mungkin bisa ngelawan lah. Tapi kan itu balik lagi, tetap menurut gue sih mau main di luar negeri itu apa namanya ya? Ya itu ada lu akan bisa jadi orang berbeda lah gitu. Maksudnya kayak dulu kan BP juga main di Malaysia dulu kan, dari E-Boy pernah juga main di Makanya Malaysia. jadi susah nyari Indomie kan. Dan ya mereka pasti akan dapat pengalaman baru gitu. Homesick. Gak masalah sih, apalagi kan setidaknya mungkin ya liga sana gak caur lah soal jadwal, soal segala. Pembayaran gaji. Jadi apa ya, si kompetisi ini benar-benar berjalan lancar baik gitu kan, itu berpengaruh juga gitu. Kayak Liga 1 terlalu sering diliburkan karena agenda apalah gitu, itu kan ngaruh juga ke performa pemain pasti gitu. Tapi kalau pemain Indonesia mau keluar negeri itu harus persiapannya benar-benar matang ya. Kayak jangan kayak Egi ngakuin ke gue sendiri, dulu saya bang ketika berangkat ke Polandia persiapan saya nggak matang. Nggak ada Elite Pro Academy, nggak ada kompetisi lintas junior, jadi dia main dari SKU Ragunan langsung main berangkat aja. Beda sama Marcelino ditempah dulu di kompetisi EPA ya kan, bertahap ke tim senior baru ke luar negeri. Jadi di sana mereka juga nggak terlalu kaget dan juga nggak homesick kayak gitu. Jadi mereka mentalnya memang udah tersusun rapi gitu. So, kadang-kadang suka pada kangen balik gitu, mungkin salah satu masalah terbesar ya pemain yang main di luar. Kalau dibilang tujuannya yang paling baik Eropa apa Asia? Kalau untuk Indonesia ya Asia dulu, tapi kalau untuk pemain keturunan ya pasti kan mereka sudah main di Eropa ya kan, jaga perform di Eropa dulu ya. Kayak Justin Hapner kan kemarin kan sempat masuk bench Wolves kan lawan Arsenal tuh, itu sebuah pencapaian terbaik ya kan, walaupun dia pemain keturunan yang dinaturalisasi kan. Eropa apa Asia Gue hampir setuju sih sama Bang Koplo, maksudnya untuk pemain keturunan, memang untuk pemain keturunan apalagi yang punya darahnya Eropa gitu ya, ya emang udah selayaknya dia harus main di Eropa gitu. Jordi Amat salah. Udah umur juga. Dia kan Jordi Amat udah pernah ngelawan Messi sama Ronaldo loh di Liga Spanyol dan barangan tuh. Jadi kalau bentar lagi main di Liga 1 dia. Beneran di sini. Ya itu ya, kalau untuk pemain yang memang berasal, maksudnya yang udah punya garis keturunan dari sana, kayak Jordi, kayak si Struijk, terus si Hubner, si Jenner, itu mungkin ya udah lanjut aja di Eropa gitu kan. Toh juga mereka memang udah belajar sepak bolanya udah di sana gitu. Si Jenner sama si Struijk di Belanda, si Hubner di Inggris, Bagot juga gitu. Sedangkan pemain yang kayak kita kayak mungkin misalnya kayak Asnawi itu kan sekarang main di Thailand, ya nggak apa-apa. Asia pun selama toh juga emang Liga Thailand ada di levelnya ada di atas kita dan rapi gitu sistem kompetisinya gitu, nggak kayak kita yang terlalu sering libur terus. Kompetisi peringkat 4 terbaik Asia masalah. Asia ya, bukan Asia Tenggara kan. Asia. Jadi ya itu di Jepang, di Korea pun nggak masalah gitu. Meskipun ya kalau memang ada kesempatan di Eropa ya itu kan balik lagi ke pemain, ya silakan aja. Cuman tapi main di Asia pun selama di luar negeri lah nggak masalah gitu, bagus. Yang jadi fenomena ada juga pemain yang main di luar, main di timnya jarang tapi tetap dipanggil STY. Kan ada beberapa yang terdengar kan kecemburuan. Arhan contohnya, atau Asnawi yang cedera masih dipanggil. Itu gimana ngeliatin? Kalau itu kan gimana ya, itu selera pelatih juga mungkin ya, itu masuk ke selera pelatih juga. Dan si Sintayong kalau gua nggak salah itu beberapa kali alasannya ya ya karena meskipun misalnya jarang main tapi seenggaknya dia ada modal, kayak bisa transfer ilmu segala macam gitulah. Jadi mungkin tetap di dan kayaknya Sintayong pun emang tipikal pelatih yang gak mau ribet gitu. Bukan mau ribet tuh, maksudnya gue
udah kenal sama ini pemain, udah cocok sama ini pemain, ya udah selama itu pemain gak cedera kayaknya akan tetap dipanggil gitu. Jadi ternyata terkesannya anak emas. Itu anak gue bingung sih sama diksi anak emas itu ya, karena gimana ya, orang pelatih kan dia itu balik lagi ke selera ya. Pelatih udah punya selera, udah punya pakem gitu. Menurut dia pemain itu dia ngerasa cocok dengan pemain itu udah paling cocok dengan sistem dia atau skema dia gitu kan. Ya mau gimana lagi kita kan. Kita contohnya kan kayak Lili Pali lah. Lili Pali kan musim ini kurang gacor gimana gitu di Liga 1. Asisnya termasuk yang paling banyak, 14 asis kalau gua nggak salah ya. 14 asis, 16 gitu, 16 asis atau 14 itu kan catatan yang bagus banget kan. Cuman sering kali diabaikan Sintayong gitu kan. Sintayong kan alasannya ya fisik. Dia menyebutnya salah satunya soal fisik kan. Atau mungkin gak cocok sama skema yang dia mau bangun gitu, yang dia pengen. Itu kan kita sebagai publik juga, maksudnya sebagai orang luar lah, eksternal juga gak bisa juga gimana ya Kak. Ya itu udah balik lagi selera pelatih, kebutuhan pelatih gitu. Kalau dan ya ntar konsekuensinya ya akan ke si pelatih itu sendiri. Misalnya taruhlah lu si Stefano Lillipali yang lagi perform tapi gak dipanggil, tapi lu manggil katakanlah si pemain B misalnya, tapi di liga nggak perform nih, tapi tetap dipanggil karena nggak cocok. Ya kalau ntar timnasnya gagal ya konsekuensi lu ya akan dikritik publik habis-habisan gitu. Kalau Bang Koplo gimana ngeliatnya? Kalau gua sih Sintayong agak tutup mata ya dengan pemain-pemain yang lagi bagus kayak Lili Pali kayak gitu kan. Lili Pali itu sebenarnya polemiknya di Lili Pali tuh pas itu dia lagi bagus-bagusnya ya kan. Tapi Sintayong malah manggil Dendi yang kualitasnya di liga ya bisa kita lihat ya statistiknya kayak gitu kan. Kalau Dimas Derajat masih oke lah. Terus yang nggak gue habis pikir tuh Ramadhan Sananta, dipaksain untuk dibawa kayak gitu kan. Padahal kondisinya tuh sudah tahu udah mulai kelelahan. Ramadhan Sananta itu kan sempat di Qatar itu sempat masuk rumah sakit kan. Kayak gitu, maksudnya ya itu harus ya itu tutup mata nih Sintayong ya kan sama pemain-pemain yang lagi oke-nya. Tapi balik lagi hak prerogatif pelatih kan, skemanya kayak gimana ya itu hak prerogatifnya dia gitu. Kita cuma mengkritisi harus Sintayong tuh harus membuka mata pemain-pemain yang lagi hebat-hebatnya gitu, kenapa nggak dicoba gitu untuk ke timnas. Contoh ya akhirnya di Piala Asia kita lihat sendiri kan, lini depan timnas tumpul habis ya kan. Terkesan tidak banyak pilihan, terus tumpul. Yang 2 gol tercipta di Piala Asia cuman dari seorang gelandang dan back. Sebenarnya kualitas Liga 1 gimana sih sekarang? Apakah sekosong itu tidak ada pemain yang bisa dipanggil? Lu bisa sebutin nggak beberapa nama yang sebenarnya menonjol dan berpotensi? Paling kalau misalnya yang menonjol lah ya, misalnya kalau taruh kan yang sering diperdebatkan tuh posisi bek kiri ya timnas, Arhan kan. Arhan kan dianggap di klubnya kurang menit bermain segala macam kan. Kenapa sih nggak coba nyari bek kiri ya di luar Saint Patinama ya? Kenapa dia coba nyari bek kiri di Liga 1 gitu yang mungkin berpotensi gitu ini pemain. Kalau di posisi itu gue bisa ambil contoh si Firza Andika lah, Persija. Dia 2 musim ini selalu jadi andalannya Thomas Doll gitu. Dan penampilannya pun di lapangan relatif konsisten gitu. Maksudnya nggak layak dikasih kesempatan gitu menurut gue. Dan kayaknya Thomas Doll juga kalau gue nggak salah itu pernah juga kasih statement, dia ngerasa heran sama pelatih tim nasional kenapa si Firza Andika ini nggak dikasih kesempatan gitu. Udah dipanggil nggak dikasih. Karena timnas, ya. Karena Thomas Doll itu pasti akan lepas kalau agenda kalau FIFA Matchday, agenda FIFA Matchday. Kalau di luar yang namanya pelatih bule kan, yang apalagi yang udah dianya emang punya latar belakang di kompetisi top Eropa itu kan dia pasti saklek sama aturan gitu. Ya, dia kan dulu pernah ngelatih
katakanlah Dortmund gitu. Nah, pemain Dortmund gue kayaknya dulu timnas Jerman gak pernah minta pemain gue di luar kalender FIFA gitu. Ya itu kan balik lagi apa ya, perbedaannya itu perbedaan budaya dulu di Eropa dan di sini. Kalau di sini kan terlalu sering apa, minta pemakluman lah gitu, mohon dimaklum di Eropa kan nggak ada kayak gitu. Di Eropa ya itu jadwalnya sudah tersusun rapi antara jadwal kalender UEFA, FIFA sama kompetisi. Ya di Indonesia kan AFC beda ya kan, sama kalender AFC, kompetisi Indonesia beda, masih jalan kompetisi Indonesia. Kan Piala AFF aja bukan kalender FIFA ya. Iya, enggak, maksud jadwal AFC kan Piala Asia U23 nih kan. Kalau Piala Eropa U23 mereka mainnya tuh di setelah musim habis kan. Ini enggak, ada kompetisi yang masih jalan ya kan, tapi mungkin di beberapa negara ikut kalender AFC kayak Malaysia kayak gitu kan, kompetisinya libur kayak gitu. Apa udah habis kayak gitu. Kalau kayak gitu kita cuma bisa mendoakan aja yang terbaik yang teman-teman di pesepak bola Indonesia yang sedang merantau. Ya mau gimana? Mereka cari ilmu sebanyak-banyaknya, mungkin kalau udah usianya udah 30-an bisa balik terus mendidik lah. Biasanya gini, apa kalau misalnya udah usia matang sepak bola nih, usia emas nih sampai 29 lah, 30 deh. Dia masih bermain di luar, habis itu dia ke Asia dulu. Otomatis nyari duit kan. Baru ntar dia nyari duitnya lagi di Indonesia, habis itu nyalek. Ronaldo itu. Jadi uang pensiun di Indonesia. Uang pensiun di Indonesia habis itu nyalek, ya kan bisa. Ya jalan hidup orang beda-beda. Kita mendoakan aja pokoknya timnas terbentuk dengan pemain terbaik, mau itu dari dalam ataupun luar negeri. Nah, sekian saja podcast kita kali ini. Kita akan bertemu di Jumat selanjutnya. Dadah.